Maka awwalul anbiya, awwalur rusul adalah Nabi Adam alaihis salam, bukan yang lainnya. Bukan seperti yang dikatakan oleh orang Wahabi bahwa Nabi dan Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihis salam. Nah, Nabi Nuh alaihis salam dikatakan sebagai awwalur rusul ursila ilal kuffar. Nabi Nuh adalah Nabi dan Rasul yang pertama yang diutus kepada orang kafir. Seperti yang sudah pernah kita ceritakan, bahwa Nabi Nuh alaihissalam diutus setelah dunia ini jahiliyah, mengalami jahiliyah pertama. 1000 tahun nggak ada orang Islam di atas bumi ini. Maka Nabi Nuh alaihissalam datang untuk menyeru umat manusia yang kafir untuk masuk ke dalam agama Islam. Sehingga Nabi Nuh disebut sebagai awwalur rusul, awwalur rusul ursila ilal kuffar. Rasul pertama yang diutus kepada orang kafir. Nabi Adam umatnya semuanya muslim. Nabi Syes umatnya semuanya muslim. Nabi Idris umatnya semuanya muslim. Hanya saja berarti bukan mengajak orang masuk Islam, tetapi mengajak orang untuk mengamalkan syariat Islam. Salatullah, salamullah, alal hadi, Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Sampai 60. Wasif jami'ar rusli bil amanah wasidqi wat tablighi wal fatanah wa yastahilu bidduha alaihim wa jaizun kal akli fi haqqihim irsaluhum tafaddulun wa rahmah lil alamin jalla mulin ni'mah wa yalzamul imanu bil hisabi wal hashri wal iqabi wa thawabi wan nashri was-sirati wal mizani wal hawdi wan nirani wal jinani wal jinni wal amlaki thumma al anbiya wal khuri wal wildani thumma al awliya wa kullu ma jaa min al bashiri min kulli hukmin sara kadaruri wa yantawi fi kilmatil islami ma qad madha min sairil ahkami fa'akthiran min dhikriha bil adabi tarqa bihadha dhikri ala rutabi wa ghallib bil khawfa ala rajai wasir li maulaka bila tanaim. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam majelis Ilmiddin dalam pengajian kitab Al-Kharidatul Bahiyah. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita dan penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita masih pada nazam yang sama dalam kitab Al-Kharidatul Bahiyah, yaitu perkataan muallif rahimahullahu ta'ala, wal jinni wal amlaki thummal anbiya wal huri wal wildani thummal awliya. Wal jinni dan jin, wal amlak dan para malaikat, thummal anbiya kemudian para nabi, wal hur bidadari, wal wildan dan wildan, thummal awliya kemudian para wali. Telah kita jelaskan dua hal yang wajib kita imani yang disebutkan dalam nazam ke-56 ini, jin kemudian para malaikat. Hari ini kita akan membahas thummal anbiya kemudian para nabi. Bahwa wajib bagi kita untuk beriman kepada para nabi. Artinya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengutus para nabi untuk menyampaikan risalahnya kepada umat manusia. Allah memilih sebagian orang dari kalangan laki-laki untuk menjadi utusannya, menyampaikan risalah kenabian, menyampaikan Islam kepada umat manusia. Yang dimaksud dengan thummal anbiya, kemudian para nabi di sini, itu mencakup nabi yang hanya nabi saja, bukan rasul, maupun nabi yang sekaligus menjadi rasul. Karena ada an-nabiyyur rasul, ada an-nabiyyu ghairur rasul. Nah, dalam nazam ini hanya disebutkan thummal anbiya, tidak disebutkan thummal anbiya war rusul, tetapi thummal anbiya, kemudian para nabi. Nah, yang dimaksud di sini bukan hanya para nabi saja yang bukan rasul, tetapi an-nabiyyur rasul dan juga an-nabiyyu ghairur rasul. Nabi yang rasul sekaligus dan juga nabi yang bukan rasul. Sebab memang ada para nabi itu yang statusnya sebagai nabi saja, bukan rasul. Ada yang statusnya nabi sekaligus sebagai rasul. Nabi yang sekaligus menjadi rasul, mereka datang dengan membawa syariat yang baru. Mereka datang dengan membawa syariat yang baru. Itu yang an-nabiyyur rasul. Sedangkan nabi yang bukan rasul, maka mereka datang untuk mendakwahkan syariat rasul sebelumnya. Mereka tidak datang dengan membawa syariat yang baru, tetapi mereka ditugaskan untuk mendakwahkan, untuk menyampaikan syariat rasul yang sebelumnya. Ini perbedaan antara an-nabiyyur rasul dan an-nabiyyu ghairur rasul. Tentang masalah ini, perbedaan para nabi, perbedaan antara nabi ghairur rasul dan nabi yang rasul, ini sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian apa tugas dari para nabi? Tugas dari para nabi adalah untuk berdakwah. Tugas mereka itu. Yang dakwah itu isinya adalah tabsyir, at-tabsyiru wal inzar. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kanan nasu ummatan wahidah faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa munzirin.
Mubashirina wa munzirin. Tugas para nabi itu adalah mubashirin, tabshir. Basyara yubashiru tabshiran. Artinya memberikan kabar gembira kepada mereka yang mau beriman. Setelah diseru mereka mau beriman, setelah diseru mereka mau taat kepada Allah, mau menjalankan syariat Islam, maka mereka diberi kabar gembira oleh para nabi bahwa mereka akan selamat, mereka akan masuk ke dalam surga dan mendapatkan nikmat-nikmat surga. Itu namanya tabsyir. Nah, memberikan kabar gembira kepada mereka yang mau masuk ke dalam agama Islam dan mau taat kepada Allah, taat dalam menjalankan syariat Islam, bahwa mereka akan mendapatkan balasannya yang menyenangkan nanti di akhirat, yaitu berupa masuk ke dalam surga. Wa inzar wa munzirin. Wa munzirin memberikan inzar. Inzar artinya peringatan dan ancaman kepada mereka yang tetap dalam kekufurannya. Diseru untuk masuk ke dalam agama Islam, mereka tetap dalam kekufurannya, tidak mau masuk ke dalam agama Islam, maka mereka diperingatkan, diberikan ancaman. Awas, jika kalian tetap dalam kekufuran kalian tetap dalam kemaksiatan dan tidak mau meninggalkannya, maka kalian terancam dengan azab yang sangat berat nanti di akhirat, yaitu berupa di antaranya berupa masuk ke dalam neraka. Ini namanya apa? Inzar. Jadi tugas nabi, para nabi seluruhnya, baik itu nabiyyu, an-nabiyyur rasul atau an-nabiyyu ghairur rasul, semuanya tugasnya adalah tabsyir wa inzar. Dan ini adalah dakwah. Berdasarkan ayat yang tadi kita baca, faba'atsallahun nabiyyina mubasyirina wa munzirin. Kemudian Allah mengutus para nabi untuk apa? Mubasyirina wa munzirin. Agar mereka memberikan tabsyir dan memberikan inzar. Inilah tugas mereka, tugas dari para nabi. Sehingga dengan tugas yang seperti ini, maka para nabi menjadi makhluk yang paling mulia. Menjadi makhluk yang paling mulia. Ini para nabi, karena mereka diberikan tugas untuk berdakwah. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Setelah dalam ayat ini Allah menyebutkan nama-nama para nabi, kemudian di akhir ayat, yaitu pada surat Al-An'am ayat 86, Allah berfirman wa kullan faddalna 'alal 'alamin, dan semua para nabi itu kami utamakan. Kami berikan keutamaan atas alam semesta. Artinya para nabi adalah afdalul makhluqat. Para nabi adalah makhluk yang paling mulia. Secara umum seluruh para nabi itu adalah makhluk yang paling mulia. Tetapi dari seluruh para nabi, seluruh para nabi-nabi Allah, itu ada yang paling mulia. Ada 5 orang yang paling mulia di antara mereka. Jadi semua para nabi itu adalah makhluk termulia. Tetapi dari semua para nabi ada 5 yang paling mulia di antara mereka, yang disebut dengan para nabi ulul azmi. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita ulang kembali bahwa kita mengatakan bahwa para nabi seluruhnya itu adalah makhluk yang paling mulia. Seluruh para nabi mereka lebih mulia dari makhluk yang lainnya, lebih mulia dari para malaikat, lebih mulia dari manusia pada umumnya, lebih mulia dari semua makhluk. Itu secara umum. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Dan seluruh para nabi itu kami utamakan atas alam semesta. Nah, dari seluruh para nabi itu, kita tidak beda-bedakan bahwa nabi ini lebih mulia dari nabi yang lainnya, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan hal itu. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa nabi ini lebih mulia dari nabi yang lain, maka kita nggak boleh mengatakan nabi ini lebih mulia dari nabi yang lain.
Nah, dalam masalah ini yang ada dalil adalah bahwa dari seluruh para nabi itu ada 5 nabi yang mereka lebih mulia dari nabi-nabi yang lain, yang mereka itu disebut sebagai nabi ulul azmi. Mereka disebut nabi-nabi ulul azmi karena mereka memiliki kesabaran yang tingkat tinggi. Mereka sudah mencapai puncak kesabaran. Sehingga mereka disebut ulul azmi. Siapa mereka? Nama-nama mereka disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan khiyarul anbiya'i khamsatun. Nabi yang terbaik itu ada 5. Yaitu siapa? Pertama Muhammadun, Nabi Muhammad. Wa Ibrahimu, kemudian Nabi Ibrahim. Wa Musa, kemudian Nabi Musa. Wa Isa, kemudian Nabi Isa. Kemudian wa Nuhun, kemudian Nabi Nuh. 5. Ini namanya nabi-nabi ulul azmi. Muhammadun, wa Ibrahimu, wa Musa, wa Isa, wa Nuh. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu melanjutkan perkataannya. Beliau mengatakan wa khiyaruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang terbaik dari 5 itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa makhluk yang paling mulia secara mutlak, udah nggak ada lagi di atasnya. Makhluk yang paling mulia secara mutlak, nggak ada lagi yang lebih mulia dari beliau, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu adalah para nabi ulul azmi. Mereka yang paling mulia setelah Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Nah, kemudian setelah itu para nabi yang lainnya semuanya satu derajat. Kita tidak bedakan nabi ini lebih mulia dari nabi yang lainnya. Baru setelah para nabi, tingkatan berikutnya adalah para pembesar para malaikat, para pemimpin malaikat seperti Jibril, seperti Azrail. Mereka adalah pemimpin dari para malaikat, memiliki kemuliaan setelah derajat para nabi. Setelah itu, setelah para malaikat, pemimpin para malaikat, kemudian baru para umat Islam, para aulia, para wali, para solihin, para atqiya, orang-orang yang bertakwa. Nah, ini ada khilaf dalam urutannya, tetapi sebagian menyatakan para wali dengan orang yang bertakwa itu disamakan pada posisi ini, yaitu mereka paling mulia setelah pemimpin dari para malaikat. Nah, setelah itu baru awamul malaikah, para malaikat yang lain, para malaikat yang awam, yang jumlahnya kemarin kita sebutkan hanya Allah yang mengetahuinya. Mereka memiliki kemuliaan setelah para wali dari kalangan manusia. Nah, setelah mereka kemudian baru umat Islam. Sebagian ada yang mengatakan dipisahkan, kalau yang tadi para wali, sekarang adalah orang-orang soleh. Orang-orang soleh dari kalangan umat Islam. Setelah itu baru orang-orang awam atau orang-orang yang fasik dari kalangan umat Islam. Itu paling akhir, tingkatannya paling akhir. Setelah itu nggak ada tingkatan keutamaan lagi, karena orang kafir tidak sama sekali memiliki keutamaan indallah. Mereka nggak punya derajat. Orang kafir nggak punya derajat. Sedangkan orang muslim, serendah-rendahnya orang muslim, itu memiliki derajat indallah. Dia memiliki keutamaan indallah. Tetapi paling rendah jika dia adalah tergolong sebagai seorang muslim yang fasik. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi para nabi ini adalah makhluk yang paling mulia. Makhluk yang paling mulia. Mereka mendapatkan kemuliaan itu karena mereka dipilih oleh Allah
untuk menyampaikan risalahnya, untuk menyampaikan agamanya kepada umat manusia. Karena tugas yang mulia menjadikan mereka menjadi mulia. Maka kita jika menginginkan untuk mendapatkan kemuliaan indallah, maka kita juga harus mau berdakwah sebagaimana para nabi berdakwah. Kita meniru apa yang dilakukan oleh para nabi, bahwa mereka senantiasa berdakwah dengan sabar tanpa pernah berputus asa dalam dakwahnya. Maka kita jika menginginkan kemuliaan indallah, maka kita juga harus melakukan apa yang dilakukan oleh para nabi, yaitu mendakwahkan Islam, syariat Islam ke sebanyak-banyaknya umat manusia. Dengan begitu maka kita akan mendapatkan kemuliaan itu, meskipun tentu kemuliaan kita tidak akan bisa menandingi kemuliaan para nabi. Para nabi adalah makhluk yang paling mulia. 1000 wali tidak bisa menandingi derajat satu orang nabi. Karena ini adalah sebuah tingkatan. Nggak ada misalnya nabi ini, wali ini lebih mulia dari nabi fulan, tidak bisa. Kenapa? Tadi sudah kita katakan 1000 atau bahkan 5000 atau bahkan 1 juta wali tidak bisa menandingi derajat satu orang nabi. Karena itu kalau ada cerita-cerita yang mengatakan bahwa wali ini memiliki kemuliaan melebihi dari seorang nabi, tentu itu adalah bagian dari al-ghuluwu fiddin, bagian dari berlebih-lebihan dalam agama. Dan al-ghuluwu fiddin dilarang. Dalam Al-Quran disebutkan, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama. Apa artinya al-ghuluwu fiddin? Al-ghuluwu fiddin artinya menjalankan agama melebihi dari batas yang sudah ditentukan. Melebihi dari batas yang sudah ditentukan. Mewajibkan yang enggak wajib, yang mengharamkan yang tidak haram, itu namanya al-ghuluw fiddin. Termasuk memuji seseorang melebihi dari batas yang seharusnya. Seorang wali dipuji seakan-akan dia nabi. Seorang nabi dipuji dengan sifat Tuhan, sifat Allah. Itu namanya al-ghuluwu fiddin. Seperti seseorang yang mengatakan misalnya Nabi Muhammad mengetahui segala sesuatu. Itu namanya memuji Nabi dengan sifat Allah. Karena yang mengetahui semua yang gaib itu adalah Allah. Sementara selainnya tidak. Karena itu nggak boleh seseorang memuji Nabi dengan sifat Tuhan. Juga nggak boleh memuji seorang wali, seorang guru, seorang kiai misalnya dengan sifat Nabi. Misalnya dia mengatakan, guru saya nggak pernah salah. Semua yang diucapkannya itu benar. Semua yang dilakukannya itu benar. Pokoknya nggak pernah salah. Itu namanya apa? Al-ghuluwu fiddin. Selain Nabi bisa salah, bisa benar. Setinggi apapun derajatnya dia, apakah dia sudah mencapai derajat wali, kalau dia selagi bukan seorang nabi, maka bisa salah dan bisa benar. Apalagi guru biasa, banyak sekali salahnya dan tidak maksum. Yang maksum itu adalah para nabi. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memuji sesuai, harus proporsional, sesuai dengan sifatnya. Dan tidak boleh kurang dari itu. Nggak boleh kita mensifati Nabi kurang dari yang sifat yang seharusnya. Itu namanya pelecehan. Itu namanya penghinaan terhadap seorang Nabi. Sebagaimana kita juga tidak boleh mensifati Allah kurang dari yang seharusnya. Bukan sifat Allah, tapi disifati dengan sifat manusia. Maka itu namanya penghinaan. Orang yang mensifati Allah dengan sifat manusia, maka dia kufur. Seperti yang dikatakan siapa? Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Beliau mengatakan, wa man wasafallaha bima'nan mimma'anil bashari faqad kafara. Barang siapa yang mensifati Allah dengan salah satu dari sifat-sifat manusia, maka dia kufur. Kenapa kok kufur? Karena dia menghina Allah.
Dia mensifati Allah dengan sifat manusia, ciptaannya. Dengan sifat makhluk, sifat yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian juga nggak boleh seseorang mensifati Nabi dengan sifat manusia biasa yang tidak maksum. Misalnya mengatakan Nabi Muhammad itu pikun, Nabi Muhammad itu sabqul lisan, Nabi Muhammad itu misalnya macam-macam yang itu buruk, maka itu tidak boleh. Tidak boleh. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, kita tadi bicara tentang keutamaan para nabi. Sekarang kita bicara bahwa dari seluruh para nabi itu, nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah awwalul anbiya, awwalur rusul. Nabi dan Rasul yang pertama secara mutlak. Karena beliau manusia pertama, maka beliau juga Nabi dan Rasul yang pertama. Dan yang paling terakhir sebagai penutupnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah itu antara Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ribuan para nabi telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya membawa misi yang sama, yaitu mengajarkan Islam. Tabsyir wa inzar, mengajak umat manusia yang masih kafir untuk masuk ke dalam agama Islam. Mereka yang sudah muslim diajak untuk menerapkan syariat Islam, untuk mengamalkan syariat Islam, menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram. Semuanya sama. Semuanya misinya sama. Datang dengan Islam. Datang dengan membawa agama Islam. Semua para nabi muslimun dan mengajak orang lain masuk ke dalam agama Islam. Semua para nabi mengatakan la ilaha illallah. Dalam hadis disebutkan apa? Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Perkataan yang paling mulia yang aku ucapkan, Nabi Muhammad ucapkan, dan juga yang telah diucapkan oleh para nabi sebelum aku, mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, seterusnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, min qabli, semuanya mengatakan apa? La ilaha illallah. Ini namanya apa? Islam. Akidah Islam adalah yang asalnya, yang paling pokok dari akidah Islam adalah la ilaha illallah, meyakini bahwasanya tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka di sini harus diwaspadai perkataan Wahabi yang mengatakan Nabi Adam bukan nabi, bukan rasul, bukan nabi, bukan rasul. Sebagian mereka mengatakan Nabi Adam nabi saja, tetapi bukan rasul. Sebagian mereka mengatakan dia bukan nabi dan bukan rasul. Nah, perkataan ini adalah perkataan yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan ijma'. Nah, seluruh umat Islam itu sepakat dan telah mengetahui bahwasanya Nabi Adam alaihissalam adalah nabi rasul yang pertama. Ini berdasarkan ayat, di antaranya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imrana 'alal alamin. Dikatakan innallaha astafa Adama. Langsung Nabi Adam disebut namanya. Innallaha astafa Adama. Allah telah mengutus, Allah telah memilih Nabi Adam sebagai apa? Sebagai nabi, sebagai rasul. Makanya disebutkan setelahnya wa Nuha, dan Nabi Nuh, wa ala Ibrahim, dan keluarga Nabi Ibrahim. Keluarga Nabi Ibrahim, ribuan orang jadi nabi setelahnya. Nah, setelah Nabi Ibrahim punya putra Nabi Ismail, Nabi Ishak, semuanya jadi nabi. Dari Nabi Ismail kemudian lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga nabi. Dari Nabi Ishak banyak sekali Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub kemudian Yakub adalah
siapa? Israel. Maka muncul nabi-nabi Bani Israel, muncul Al-Azbad, Nabi Yusuf dan sebagainya yang jumlahnya ribuan menjadi para nabi Allah. Ini dari siapa? Ala Ibrahim, dari keluarga Ibrahim. Wa ala Imran, dan dari keluarga Imran. Itu juga dijadikan oleh Allah, dipilih oleh Allah menjadi para nabi. Di sini disebutkan semuanya adalah para nabi, dan yang pertama dikatakan innallaha astafa Adama. Allah memilih Adam, kemudian Nuh, kemudian dari keluarga Ibrahim, kemudian dari keluarga Imran, dipilih menjadi orang yang mulia, menjadi seorang nabi dan rasul atas alam semesta. Orang Wahabi akidahnya bertentangan dengan ayat ini. Ada juga di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, "Wa ma min nabiyyin yauma idzin, wa ma min nabiyyin yauma idzin Adam, faman siwahu illa tahta liwa'i." Wa ma min nabiyyin, dan tidak ada seorang nabi pun yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat tidak ada seorang nabi pun, kata Rasulullah, Adam faman siwahu, baik itu Adam ataupun selain Nabi Adam, berarti Nabi Adam nabi, dimasukkan sebagai nabi. Adam faman siwahu, Adam maupun yang lainnya, illa tahta liwa'i, kecuali semua para nabi itu, mulai Nabi Adam sampai yang terakhir, semuanya di bawah benderaku. Artinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin dari seluruh para nabi. Beliau adalah imamul anbiya wal mursalin. Beliau adalah sayyidu waladi Adam. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Jadi hadis ini sudah sangat jelas mengatakan Adam itu nabi. Wa ma min nabiyyin, tidak ada seorang nabi. Yauma idzin, nanti pada hari kiamat. Adam faman siwahu, baik itu Nabi Adam ataupun selainnya, illa tahta liwa'i, kecuali mereka para nabi itu berada di bawah benderaku. Sangat jelas di dalam Al-Quran, di dalam hadis ini, bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah nabi. Sebagian orang Wahabi mengatakan, oh itu nabi, tapi bukan rasul, kata mereka. Adam itu nabi, tetapi Adam itu bukan rasul. Ini sesuatu yang pemahaman yang keliru, pemahaman yang menyimpang juga. Kenapa? Pertanyaannya, kalau dia adalah nabi, kalau beliau hanya nabi bukan rasul, pertanyaannya adalah, lalu syariat apa yang diterapkan oleh Nabi Adam alaihissalam? Bukankah seorang nabi tidak membawa syariat? Yang membawa syariat adalah seorang rasul. Lalu syariat siapa yang diterapkan oleh Nabi Adam alaihissalam? Apakah tidak ada syariat pada masa Nabi Adam alaihissalam? Kalau tidak ada syariat, bagaimana? Apakah Nabi Adam hidup seperti binatang tanpa syariat? Itu namanya penghinaan. Pada masa Nabi Adam sudah ada syariat. Buktinya apa? Ada aturan. Misalnya dalam hal pernikahan ada aturannya. Dalam hal sedekah ada aturannya, seperti dalam kisah yang sudah masyhur. Bagaimana mereka, anak-anaknya Nabi Adam alaihissalam diperintahkan untuk bersedekah. Bagaimana juga kisah pernikahan yang dibolehkan. Putra Nabi Ibrahim menikah dengan saudara kandungnya, boleh, tetapi ada yang dilarang, yaitu menikah dengan saudara kembarnya. Itu namanya aturan. Lalu ini syariatnya siapa kalau bukan syariatnya Nabi Adam? Apakah ada sebelumnya? Nggak ada. Nabi Adam manusia pertama. Artinya beliau datang pertama kali sebagai nabi dan rasul sekaligus, karena beliau datang bukan hanya
beliau itu mengajak orang menjalankan syariat nabi lain, tetapi beliau datang dengan membawa syariat yang sebelumnya belum ada. Maka artinya Nabi Adam alaihissalam bukan hanya sebagai seorang nabi, tetapi juga sebagai rasul. Maka awwalul anbiya, awwalur rusul adalah Nabi Adam alaihissalam, bukan yang lainnya. Bukan seperti yang dikatakan oleh orang Wahabi bahwa nabi dan rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, Nabi Nuh alaihissalam dikatakan sebagai awwalur rusul ursila ilal kuffar. Nabi Nuh adalah nabi dan rasul yang pertama yang diutus kepada orang kafir. Seperti yang sudah pernah kita ceritakan, bahwa Nabi Nuh alaihissalam diutus setelah dunia ini jahiliyah, mengalami jahiliyah pertama. 1000 tahun nggak ada orang Islam di atas bumi ini. Maka Nabi Nuh alaihissalam datang untuk menyeru umat manusia yang kafir untuk masuk ke dalam agama Islam. Sehingga Nabi Nuh disebut sebagai awwalur rusul, awwalur rusul ursila ilal kuffar. Rasul pertama yang diutus kepada orang kafir. Nabi Adam umatnya semuanya muslim. Nabi Syes umatnya semuanya muslim. Nabi Idris umatnya semuanya muslim. Hanya saja berarti bukan mengajak orang masuk Islam, tetapi mengajak orang untuk mengamalkan syariat Islam. Nah, bisa difahami? Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin, penutup dari para nabi. Artinya tidak ada seseorang yang diangkat menjadi nabi setelah Nabi Muhammad. Karena bisa saja seseorang yang tidak faham kemudian dia mengatakan, lah itu sekarang kok masih ada nabi, Nabi Khadir, ada lagi Nabi Isa, sekarang kan masih ada. Berarti yang terakhir bukan Nabi Muhammad. Itu pemahaman yang keliru. Maksudnya bagaimana? Nabi Muhammad adalah akhir dari para nabi, penutup dari para nabi. Artinya Nabi Muhammad itu adalah nabi yang diutus, yang diangkat menjadi nabi yang terakhir. Setelah itu nggak ada lagi orang yang diangkat menjadi nabi, menjadi rasul setelahnya. Sementara Nabi Isa alaihissalam memang benar sekarang masih hidup, beliau ada di langit yang kedua, tetapi beliau diangkat menjadi nabi sebelum Nabi Muhammad. Nabi Khadir menurut pendapat yang mengatakan beliau adalah nabi, beliau juga diangkat jauh sebelum Nabi Muhammad. Sementara setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi yang diangkat menjadi seorang nabi. Dalam Al-Quran disebutkan wa khataman nabiyyin, dan Muhammad itu adalah penutup dari seluruh para nabi. Maka jika hari ini ada seseorang yang mengaku menjadi seorang nabi, ada seseorang mengaku menjadi seorang nabi, seperti apapun orang itu, apakah dia orang yang luar biasa ilmunya, apakah dia orang yang luar biasa keanehannya, kesaktiannya misalnya, apakah dia luar biasa penampilannya, pokoknya serba luar biasa, itu kita tidak boleh mempercayainya. Wajib kita mengatakan kepadanya, kadzabta, kamu itu pembohong, kamu telah berbohong. Seperti apapun kamu adalah pembohong ketika mengatakan bahwa kamu adalah seorang nabi atau seorang rasul. Kenapa? Al-Quran sudah menjelaskan wa khataman nabiyyin, Muhammad itu adalah penutup dari para nabi. Nggak ada lagi orang yang diutus menjadi nabi setelah itu. Nah, ini perlu apa? Perlu untuk ditekankan masalah ini. Kenapa? Karena faktanya setiap ada orang mengaku menjadi nabi, selalu ada yang ngikutinya. Baik itu di Indonesia maupun di luar Indonesia, selalu ada yang mengikutinya. Di Indonesia sudah berapa orang mengaku menjadi nabi?
dalam yang kita tahu dalam sejarah di Indonesia. Banyak sekali. Sampai sekarang masih ada lagi yang juga masih mengaku sebagai nabi. Bahkan yang mengaku sebagai malaikat Jibril juga ada. Nah, jadi ini mengaku. Mengaku-ngaku itu selalu ada. Nah, yang memprihatinkan bukan hanya masalah ada orang yang mengaku. Yang memprihatinkan adalah ada pengikutnya. Nah, pengikutnya itu bukan 1, 2, bukan hanya 50 orang, 100 orang, terkadang sampai 2000 orang pengikutnya. Ini ada apa? Ini menunjukkan betapa banyaknya orang yang bodoh. Nah, betapa banyaknya orang yang bodoh. Sehingga mudah sekali tertipu, mudah sekali ditipu. Nggak belajar bahwa Nabi Muhammad SAW adalah khatamun nabiyyin. Rasulullah sudah bersabda, wa khutima biyan nabiyyun, diakhiri dengan aku, semua para nabi itu diakhiri dengan aku. Nggak ada lagi setelahku yang diangkat menjadi nabi. Beliau mengatakan laukana nabiyyun ba'di lakana Umar. Apabila ada nabi setelahku, maka dia pastilah Umar. Tapi karena nggak ada lagi, maka Umar juga bukan nabi. Ini apa? Penegasan-penegasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak ada lagi orang yang diangkat menjadi nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada aliran namanya Ahmadiyah. Dia mengakui bahwasanya Ghulam Ahmad sebagai nabi. Dan aliran ini tetap berjalan sampai sekarang di Indonesia, juga menyebar, bahkan menyebar di seluruh dunia. Yang asalnya dari Qadian, India, kemudian menyebar luas ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di antara keyakinannya, mereka meyakini bahwa Ghulam Ahmad itu sebagai nabi. Meskipun mereka tidak konsisten, kadang mereka mengatakan nabi betul-betul, nabi yang mustaqil. Terkadang mereka bilang nabi yang zilli, nabi yang masih di bawah kenabian Nabi Muhammad. Terkadang mereka mengatakan Ghulam Ahmad adalah mujaddid dan seterusnya. Mereka pelin-pelan, tetapi mereka mengatakan bahwa Ghulam Ahmad adalah seorang nabi. Diartikan dengan nabi dengan makna apapun, mereka mengatakan bahwa Ghulam Ahmad adalah nabi, dan ini adalah akidah yang menyimpang, yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan bertentangan yang pokok dengan akidah Islam, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah akhir dari para nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi jumlahnya ada berapa? Para rasul jumlahnya ada berapa? Menurut qaul yang rajih, menurut qaul yang unggul, kita tidak tentukan jumlah nabi atau rasul. Kita tidak mengatakan nabi jumlahnya sekian, rasul jumlahnya sekian. Itu menurut pendapat yang unggul. Kenapa? Agar kita tidak memasukkan orang yang bukan nabi menjadi nabi, dan agar kita tidak mengeluarkan orang yang nabi menjadi tidak nabi. Karena ketika sudah muncul hitungan bilangan 3, 4 misalnya, maka itu artinya sudah ada orang per orangnya, sehingga bisa ditentukan. Misalnya ketika kita mengatakan yang tidak hadir dalam majelis kita ini 3, maka berarti sudah ada ini orangnya, sudah ditentukan. Maka bisa jadi ada yang nggak hadir, tapi nggak kehitung. Padahal ada 5 yang nggak hadir. Tapi karena sudah kita vonis 3, akhirnya ada 2 yang nggak masuk. Atau bisa jadi ada yang hadir, tapi karena tidur atau ngantuk, nggak kita hitung, nggak terlihat, sehingga tidak kita masukkan. Ini namanya apa? Kalau ada hitungan, makanya kita tidak tentukan hitungan para nabi itu sekian, hitungan para rasul itu sekian, agar kita nanti tidak, yang seharusnya nabi tidak kehitung, atau yang seharusnya dia juga nabi kemudian dia
tidak kehitung, atau yang seharusnya Nabi kemudian gimana? Yang seharusnya Nabi dia tidak terhitung sebagai Nabi, yang seharusnya dia bukan Nabi tetapi terhitung sebagai seorang Nabi. Nah, tetapi ada juga sebagian ulama yang kemudian menjelaskan bahwa jumlah para Nabi itu ada 124.000. 124.000, sangat banyak. Sangat banyak, 124.000. Tapi ini juga sebanding dengan masa umur dunia ini yang sudah sangat lama, mulai dari Nabi Adam sampai sekarang. Kemudian jumlah para rasul itu adalah 313. 313. Ini berdasarkan riwayat, riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban menyatakan seperti ini, sehingga sebagian ulama berpegang teguh atau berpegangan kepada hadis ini, sehingga mengatakan bahwa jumlah para nabi itu 124.000 dan jumlah rasul itu 313 rasul. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi kesimpulannya bahwa kita wajib meyakini bahwa ada nabi-nabi Allah, ada rasul-rasul Allah, bahwa Allah, kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih mereka, para orang-orang tertentu, untuk diangkat menjadi nabi dan rasulnya, untuk menjalankan tugas mubasyirina wa munzirin. Nah, dan tidak ada lagi setelah Nabi Muhammad yang diutus untuk diangkat menjadi seorang nabi ataupun seorang rasul. Semoga bermanfaat pengajian kita pada pagi hari ini, dan kita diberikan keistiqomahan untuk bisa terus ngaji sampai selesai menyelesaikan kitab Al-Kharidatul Bahiyah. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala al-hadi Rasulillah.